untuk membuat sudut itu kecil. Kemudian untuk penggunaan brace, ini dikatakan digunakan harus minimal 18 jam sehari untuk mendapatkan hasil keberhasilan di atas 90%. Kalau misalnya kurang dari 6 jam, dikatakan nggak ada gunanya, mendingan nggak usah dipakai. Kemudian untuk tipe-tipe brace ini hasilnya berbeda-beda. Kemudian pada saat kita memberikan brace harus memperhatikan faktor emosi dan psikologis pasien, faktor anaknya, sehingga kalau misalnya borderline ya mungkin kita bisa mempertimbangkan apakah kita langsung memberikan brace atau kita pantau dulu. Nah, dianjurkan juga bila memungkinkan ada tim pendekatan untuk brace. Ini bisa terdiri dari dokter, dari perawat, dari rehab medik, dari psikolog, dari perawat, atau dari peer group. Seperti misalnya pada ISC ini bisa juga sebagai pendamping penggunaan brace. Kemudian untuk jenis-jenis brace sendiri, nah ini yang sangat susah sekali. Tipenya ada banyak, mungkin ada puluhan sampai ratusan brace, masing-masing mengklaim bahwa hasilnya lebih bagus daripada brace orang lain. Walaupun demikian, kita tidak pernah bisa membuktikan karena belum ada perbandingan head-to-head antara brace A dan brace B. Karena secara etis nggak boleh membandingkan begitu. Namun yang jelas kita tahu bahwa kalau brace yang sifatnya rigid itu jauh lebih bagus daripada brace yang sifatnya non-rigid. Kemudian brace yang sama pun ternyata kalau dibuat oleh pembuat brace yang berbeda, ternyata hasilnya juga bisa berbeda. Ini juga belum ada penelitiannya. Kemudian satu lagi, ini ternyata mekanisme koreksi yang diklaim oleh masing-masing pencipta brace itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Ada yang bilang brace saya bisa bekerja dengan cara A, B, C, D, E, brace yang lain cuma bisa A. Nah, ini juga tidak bisa kita buktikan. Sehingga secara ilmiah kita katakan bahwa collusive braces is more the art of medicine than the science behind it. Jadi di sini nih faktor keseni itu lebih berperan daripada faktor science. Jadi hati-hati dalam membaca keterangan bahwa brace A lebih bagus daripada brace B. Ini susah kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Hingga saat ini, dari 2013 tadi penelitian brace yang menganjurkan penggunaan brace, sampai tahun 2022, ini di dunia ini baru ada kesepakatan untuk mengkategorikan brace. Jadi baru-baru ini nih, baru tahun ini bahwa ada kesepakatan dari organisasi-organisasi skoliosis dunia bahwa brace ini ternyata bisa kita kategorikan. Ingat di sini untuk kategori, bukan untuk menentukan mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek. Nah, pembagiannya bisa berdasarkan anatominya. Anatomi itu daerah yang dipegang. Kalau CTLSO itu dipegang hingga ke leher. Kalau TLSO hingga ke punggung atas. LSO hanya memegang punggung bawah. Kemudian berdasarkan kekakuannya, dapat dibedakan menjadi yang sangat kaku, atau yang elastik. Kemudian bidang koreksinya, ada yang bekerja di bidang frontal, ada yang bekerja di bidang sagittal, ada yang bidang transversal, atau kombinasinya. Jadi kalau di matematika itu kita bilang sumbu X, Y, dan Z. Kemudian berdasarkan konstruksi dari brace itu sendiri. Ada yang sifatnya satu keping, ada yang dua keping, atau ada yang banyak berkeping-keping. Dan ada juga pengkategorian berdasarkan tutupannya. Tutupannya itu di mana strap itu berada. Bisa di depan, bisa di belakang, bisa di samping. Kemudian juga bisa dikategorikan berdasarkan gaya koreksinya. Ini yang tadi saya bilang, belum ada kesepakatan yang bisa membuktikan bahwa brace A bisa bekerja dengan cara A, B, C, D. Gitu. Nah, ini adalah contoh kategorinya. Ini kita lihat, saya ambil dari European Spine Journal tahun 2022. Jadi memang baru tahun ini berhasil ada kesepakatan untuk mengkategorikan brace. Ini kategorinya dan kita bisa lihat nama brace-nya. Kalau di Indonesia mungkin yang terkenal adalah Boston Type Brace sama Seno. Seno ini dua ini yang paling banyak dipakai. Jadi kalau Seno ini adalah suatu rigid brace, kerjanya melakukan detorsi atau dipelintir tulang punggungnya. Katanya bisa bekerja secara 3 dimensi dan dia berupa satu kepingan. Gaya koreksinya itu langsung dibentuk ke dalam brace-nya, ke dalam fibernya. Kemudian tutupannya bisa di depan. Kalau yang Boston Brace, ini salah satu rigid brace juga, bekerjanya melalui penekanan di 3 titik, kita sebut 3-point fixation, kemudian dia satu keping, bukaannya itu biasanya di belakang. Nah, setelah brace jadi, apa yang kita lakukan?
Yang kita lakukan pengecekan brace-nya, yang kita sebut sebagai brace check visit. Pengecekan ini penting untuk kita lakukan, untuk kita nilai apakah masih ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki brace-nya, dan apakah ada keluhan pada penggunaan brace. Brace check visit ini kontroversi, ada yang bilang dilakukan sesudah brace jadi, atau ada yang bilang dilakukan sesudah brace in. Brace in selama 2-3 minggu, si anak sudah beradaptasi dengan penggunaan brace, baru kita tanya, apakah ada masalah dengan penggunaan brace-nya. Nah, pada saat brace check visit ini, biasa kita melakukan ronsen. Ronsen ini dalam kondisi brace sedang dipakai. Kemudian kita melakukan foto dari AP dan dari lateral, depan belakang dan foto dari samping. Di sini ada satu hal yang perlu ditekankan, bahwa yang kita ukur sudutnya pada saat melakukan foto in brace adalah sudut yang paling berat, bukan sudut yang sesuai dengan sebelum di brace. Karena terkadang setelah kita melakukan bracing, kita melakukan penekanan, si end vertebra, titik kita menggambar garis itu bisa berbeda, bisa berubah karena pengaruh penekanannya. Nah, di sini kita harus ukur sudut yang paling berat. Kalau dia sama, ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ternyata dipakai brace, ternyata di atasnya menjadi lebih miring, maka kita harus ukur di atasnya, bukan di titik yang sama. Kemudian kalau misalnya di foto ini kita lihat, oh tidak ada koreksi yang bermakna, maka kita bisa lakukan modifikasi brace, atau kalau perlu, kita minta dibuat ulang brace-nya. Gitu. Nah, pada kunjungan ini biasanya saya minta supaya ortotis yang membuat brace ini ikut datang. Tujuannya adalah ketika pasien difoto, si ortotis ini bisa membantu melakukan pemasangan brace-nya. Jangan sampai difoto dalam kondisi brace dipasang yang belum benar. Kalau brace-nya dipasang nggak benar, maka fotonya akan menipu kita. Kita bisa menyalakan brace-nya, padahal pasangnya belum benar. Kemudian kalau ternyata butuh revisi, itu biasanya lebih gampang komunikasinya daripada kalau misalnya saya mesti menyampaikan lewat pasien. Kemudian sesudah brace itu oke, di fase brace check tadi, maka kita mulai pengenalan brace. Nah, brace ini setiap orang berbeda-beda, setiap pasien berbeda-beda, setiap dokter juga berbeda-beda, tapi intinya adalah jangan langsung memaksakan brace ini untuk dipakai si anak. Karena brace ini mesti diingat bahwa brace itu nggak nyaman. Brace itu ada bagian yang sengaja kita buat menonjol untuk menekan tulang punggungnya, untuk menekan iganya, supaya tulang punggungnya lebih baik kondisinya, supaya pertumbuhan berikutnya lebih bisa kita kendalikan ke arahnya, lebih lurus, bukan melengkung. Biasanya kita bagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama itu fase pengenalan, biasanya kita pakai cuma 1-2 jam. Kita cek kulitnya, kalau misalnya nggak ada kemerahan, ya lanjut pakai. Targetnya nggak muluk-muluk, hanya 6 jam saja. Tapi kalau misalnya ternyata ada kemerahan, biasanya kita buka dulu. Kita tunggu dulu sampai kulit yang merah itu hilang, kita pakaikan lagi. Nah, di fase kedua, kita mulai naik sampai ke 12 jam. Di sini pengecekan kulit boleh kita lakukan tiap 3-4 jam. Yang pertama kali pemakaian, kalau oke, kita bisa ulangin setiap 2 jam. Nah, fase ketiga ini biasanya kita sudah mulai menggunakan selama 4 jam dan mulai menganjurkan untuk penggunaan tidur. Jadi di akhir fase 2 kita mulai pakai di saat tidur. Kemudian di fase 3 kita boleh tidak mengecek lagi nih waktu dia tidur. Ketika dia bangun baru kita cek ada masalah nggak. Kemudian di sini kita juga menganjurkan penggunaan ke sekolah. Nah, di fase 4, harapan kita ini sudah bisa dipakai selama 23 jam atau minimal 18 jam. Brace ini sudah terpasang dengan kencang. Dan fase keluar dari brace ini dipakai untuk mandi dan untuk olahraga. Jadi bukan dibuka untuk bersenang-senang lagi atau untuk sekedar mengecek kondisi kulitnya. Ingat bahwa si anak ini biasanya akan memberontak. Jadi mereka tidak akan, kalau anaknya pengertian mungkin nggak ada masalah. Tadi kayak Bu Yulia, anaknya pengertian, toleransinya bagus, mungkin nggak masalah. Tapi kalau misalnya anaknya tipe yang sensitif, kemudian tipe pemberontak, biasanya ini terjadi pertengkaran antara ibu anak. Ibunya suka memaksa, memakainya langsung kenceng, makainya lama, si anaknya nggak tahan. Yang terjadi ketika ibunya pergi, dia buka brace-nya. Kemudian kita lakukan evaluasi pemakaian brace. Kalau di luar negeri dikatakan sebaiknya menggunakan sensor elektronik. Nah, sensor ini sebenarnya bukan sensor khusus, ini hanya sensor panas. Jadi sensor panas ini bisa membuat lock untuk menilai suhu di brace itu. Nah, biasanya dokternya nanti bisa memantau nih. Kalau brace-nya sedang dipakai, biasanya suhunya tinggi. Kalau brace-nya dibuka, suhunya akan turun mendekati suhu ruangan.
Nah, di sana ketahuan nih si anak pakai atau enggak. Nah, tapi penggunaan sensor elektronik ini masih menjadi tanda tanya. Apakah benar penggunaan sensor elektronik ini benar membuat si anak rajin pakai? Karena bisa saja nih si anak ini nakal nih, misalnya brace-nya dipakai, cuman sekedar ditekan supaya panas, itu bisa juga. Nah, kemudian untuk evaluasinya, kita sarankan untuk membuka brace minimal 2 jam. Kalau bisa dibuka 1 hari, itu bagus juga. Kemudian di sini kita akan memantau, selain posturnya, kita juga akan memantau rotasinya, dan biasanya kita pantau juga tinggi badannya. Kemudian, untuk evaluasinya sendiri, kita harus mengevaluasi postur. Ini yang sangat penting, tidak hanya kop yang perlu kita evaluasi, tapi keseimbangan ini jauh lebih penting daripada kopnya sendiri. Ini yang nantinya akan berhubungan dengan fungsional outcome ke depannya. Apakah si anak akan terganggu fungsinya, akan kesakitan, akan jadi kaku, itu semuanya bisa dinilai dari keseimbangan, bukan dari sudut kopnya. Jadi kita harus menilai dari sagital, itu dari samping, kemudian dari koronal, itu dari depan belakang. Kita juga mesti menilai kondisi bahunya dan kondisi panggulnya. Kemudian untuk posisi brace-nya, kita mesti lihat apakah brace-nya bisa dipakai dengan benar, atau brace ini masih miring. Kalau misalnya miring, berarti ada yang salah nih. Mungkin ganjelannya belum tepat. Kita mesti memperbaiki posisi brace-nya. Kemudian juga letak trim lines. Trim lines ini maksudnya potongan brace-nya. Apakah di atasnya sudah cukup tinggi untuk mengkoreksi daerah yang kita mau, dan juga bagian bawahnya. Apakah dudukannya cukup kuat?